Perwakilan kelompok 1. Siapa notulennya? Kelompok 1. Suara saya didengar? Loh, kok diam semua? Terdengar, Bapak. Kelompok 1 mana kelompok 1? Sudah, kelompok 1 nggak mau asistensi? Hadir, Pak. Siapa? Anda notulennya ya. Baik. Silakan Anda cek anggota kelompok Anda. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Karena ini yang hadir di kelas cuma 28. Cuma 28 ya. Menyusul. Coba dicek sekarang juga. Kelompok 1 yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa. Baik, Bapak. Ya. Nah, kemudian aduh. Sudah dicek? Sudah dicek? Kelompok 1? Sudah, Pak. Ya. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir? Ada yang berapa yang tidak hadir? Sudah nampak di layar Anda ya? Parla Alia. Yang Sudah, hadir berapa, Pak. yang tidak hadir? Yang tidak hadir berapa? Yang tidak hadir ada 3, Pak. 3, ya, oke. Baik, jadi kelompok 1. Yang pertama, di cover, itu nggak ada penjelasan ini laporan disusun oleh kelompok berapa ya. Ini laporan tugas besar mata kuliah interpretasi ruang set plan, tidak ditunjukkan kelasnya, kelas A, dan tidak ada nama kelompoknya. Ini diperhatikan ya, penting karena ini nanti di penilaian Bapak Ibu dosen yang menilai bingung. Kemudian yang selanjutnya, saya tanya ke kelompok 1, hasil asistensi dengan Bu Rina gimana? Peta yang terpilih yang Anda ajukan, ini ada beberapa peta. Jadi ada peta set plan Grand Shahid Residence. Terus kemudian ada peta set plan. Ini komponen-komponen set plan. Hasil dari Bu Rina gimana? Kelompok 1. Asistensi dengan Bu Rina. Sudah asistensi dengan Bu Rina belum? Kelompok 1? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Terus hasilnya? Hasil set terpilihnya yang mana? Yang ini? Ya. Kebetulan kita disuruh milih sendiri, Pak. Karena udah di ACC semua. Berarti yang memilih bukan Bu Rina? Bukan, Bapak. Oh, gitu ya. Jadi gini, kelompok 1 harus
ini nggak paham itu set plan itu. Jadi kalau ini yang Anda pilih, set plan yang ini Anda pilih, ini bukan set plan ya. Ini adalah denah ataupun rajangan coupling. Yang namanya set plan itu, contoh set plan itu yang seperti ini nih. Nah, ini set plan. Set plan itu adalah kawasan yang dilihat dari atas dan nampak bentuk atapnya. Itu set plan. Ya. Terus kemudian ada penataan ruang terbuka hijaunya, ruang terbukanya, ada ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau. Itu set plan. Ya. Contoh set plan seperti ini nih. Nampak di layar Anda ya. Kawasan wisata Sheraton Belitung. Itu contoh set plan. Ya. Kemudian di TOR itu, ini untuk kelompok yang lainnya juga, dan ini dicatat untuk kelompok 1. Di TOR itu Anda diminta untuk mencari set plan yang seperti ini. Jadi ada data skalanya. Ini di sini nggak muncul skalanya. Ya, skalanya nggak muncul di sini. Berarti ini nggak layak untuk dijadikan set plan. Duplikasi best practice. Karena di sini nggak ada informasi skalanya, nggak jelas skalanya. Bagaimana Anda bisa nanti membuat duplikasi peta? Jadi di TOR itu tugas Anda adalah membuat duplikasi peta. Peta ini aslinya Anda nanti buat dengan aplikasi QGIS. Kan di TOR seperti itu ya. Jadi Anda nanti membuat peta duplikasi itu dengan aplikasi QGIS. Tentunya Anda sudah dijelaskan oleh Pak Grendi kemarin. Bagaimana mengunduh aplikasinya, bagaimana mengoperasional aplikasinya, bagaimana cara membuat peta dengan QGIS-nya itu seperti apa, bagaimana menentukan skalanya, bagaimana nanti membuat kontur, ada topografinya, kalau misalnya itu di kawasan yang mempunyai topografi curam, misalnya. Nah itu tugas pembuatan set plan itu dengan aplikasi QGIS nanti, ya. Nah itu Anda harus punya informasi itu, informasi skalanya, informasi arah mata anginnya, kemudian informasi tentang legendanya. Jadi ini juga tidak ada legenda yang jelas peta ini. Jadi tidak ada keterangan ini bangunan apa. Nah, sebab tugas interpretasi ruang itu nanti Anda menginterpretasikan, selain membuat duplikasi peta dengan aplikasi QGIS tadi, Anda juga diminta untuk menginterpretasikan kawasan tersebut ya dengan konsep sense of place. Kenapa kawasan itu dinamakan sebagai kawasan permukiman, perumahan? Ya, ciri-ciri kawasan perumahan, bahwa kawasan itu perumahan, sense of place-nya itu apa saja di situ. Biasanya standarnya itu ada unit-unit perumahannya, ada fasilitas umumnya, fasilitas sosialnya, yang menunjukkan di situ adalah kawasan permukiman. Itu tugas Anda nantinya. Jadi tugas di TOR itu ada 2. Anda membuat duplikasi peta dengan aplikasi QGIS berdasarkan peta best practice-nya ini misalnya yang Anda pilih. Kemudian Anda nanti membuat analisisnya, menginterpretasikan kawasan itu dengan konsep sense of place. Ini nggak ada yang merekam loh ya. Anda harus nyatetnya. Kalau mau ada yang rekam silahkan. Nah, itu ya sebetulnya.
Jadi kalau Anda diberi kebebasan oleh Bu Rina, cuman Bu Rina tidak menentukan itunya ya, kriteria-kriterianya ya. Jadi kriteria set plan itu seperti itu, sesuai dengan yang ada di TOR. Jadi Anda memilih set plan yang seperti ini, penampakan bangunan itu kelihatan atapnya, kemudian ruang terbukanya itu ada ruang terbuka hijau, kemudian ruang terbuka publik itu kelihatan mana areal parkirnya. Areal parkir kan di sini nih, ada panah itu, saya gerak-gerakkan panah putih itu kelihatan ini, areal parkirnya kelihatan di situ. Nah, ini namanya set plan. Kemudian set plan ini itu ada duplikasi nanti dengan aplikasi QGIS ya. Sehingga nanti Anda butuh informasi skalanya berapa ya. Kemudian arah mata anginnya dan legenda-legendanya. Ya, keterangan masa guban masanya itu dia bangunan apa dan seterusnya. Tapi kalau di sini saya lihat bangunan-bangunannya dia tidak menunjukkan atap. Jadi itu bangunan yang terpotong atapnya. Jadi ini sebetulnya bukan set plan ya, tapi gambar denah set plan. Gambar denah set plan itu penampakan dalam bangunan. Jadi atapnya nggak kelihatan. Ini sebenarnya tidak direkomendasikan ya, peta ini. Jadi peta ini kurang lengkap karena penampakan atapnya tidak kelihatan ya, yang kelihatan itu ruang dalam bangunannya itu ada bagian-bagian ruangnya. Ini kalau Anda lihat lebih rinci lagi ya, diperbesar, itu bangunan-bangunannya tidak kelihatan atapnya, tapi kelihatan ruang-ruang di dalam bangunan itu. Ini bukan peta set plan tapi peta denah ya. Ini nggak bisa dijadikan sebagai peta best practice karena bukan peta set plan. Demikian juga peta ini ya, ini juga peta bukan set plan ya. Ini adalah peta rajangan kaplingan dan tidak nampak ruang penataan ruang open space-nya ya. Lahan parkir nggak jelas, mana pohonnya, mana tamannya, itu nggak jelas di sini. Dia hanya menyebutkan informasi tentang rajangan kaplingnya di situ, batas kapling. Ini juga nggak layak untuk dijadikan sebagai peta best practice yang nanti akan diduplikasi. Ya. Kemudian Anda lihat di sini juga sama ini peta yang selanjutnya, perumahan Tajar Halang. Ya, ini juga. Jadi yang disampaikan oleh kelompok 1 ini, peta-petanya sebetulnya tidak layak ya untuk dijadikan sebagai peta duplikasi yang nanti dijadikan sebagai best practice-nya. Ya. Nah, coba cari, kok kemarin nggak diarahkan Bu Rina seperti itu ya. Coba cari peta yang seperti ini, tapi atapnya yang kelihatan. Ya, yang atapnya kelihatan. Ini peta set plan denah, bukan peta set plan kawasan yang terlihat atapnya. Ya. Karena masa-masa bangunannya tidak kelihatan atapnya, tapi kelihatan dalam ruang dalamnya ya. Bagian ruang dalamnya. Ya. Kelompok 1 bisa dipahami masukan-masukan dari saya? Bisa, Bapak. Nah, berarti yang pertama Anda cari set plan dengan kriteria tadi. Bangunan yang kelihatan atapnya, kemudian ruang terbukanya itu baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka publiknya kelihatan di situ. Mana parkirnya dan mana taman-tamannya ya. Kalau ada lapangan sepak bola atau lapangan bulu tangkis dan lain sebagainya, kemudian ada skalanya, ada arah mata anginnya, ada legendanya, keterangan bangunan-bangunan itu bangunan apa
ya, karena itu nanti Anda menganalisisnya dengan menginterpretasikan kawasan tersebut. Yang selanjutnya, kalau Anda sudah menemukan peta yang Anda anggap sebagai peta yang bagus, ya, memenuhi kriteria tadi, Anda kemudian segera menduplikasi peta itu dengan aplikasi QGIS. Ini saya berikan contoh aplikasi GIS ya. Anda bisa browsing di YouTube ya. Ini contohnya. Jadi sebentar, saya share. Jadi Anda perlu mengunduh aplikasinya, menginstal, kemudian Anda nanti menduplikasi ya dengan aplikasi QGIS itu peta yang Anda pilih tadi. Nah, ini sudah nampak di layar Anda ya? Sudah Bapak. Nampak? Nah, ini tutorial dasar aplikasi QGIS untuk pemula ya. Jadi ini ini buat kelompok yang lainnya juga. Yang pada tutorial kali ini. Nah, ini bentar, mantul ya suaranya. Ini nama aplikasinya tadi. Ya, kemudian ini cara mengoperasionalkan. Nah, ini contohnya Anda punya duplikasi peta seperti ini. Ya, Anda unduh dari contoh duplikasi yang Anda pilih petanya. Tapi peta ini sekali lagi bukan peta yang layak untuk jadi diduplikasikan. Peta yang kayak gini ya. Ini bukan peta set plan, tapi peta rajangan coupling. Ya. Jadi kondisi coupling ini nggak layak untuk Anda duplikasi. Yang Anda layak nanti peta-peta set plan ya, dengan kriteria yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian diproses dengan aplikasi. Jadi tugas Anda itu menduplikasi peta pilihan Anda dengan aplikasi QGIS. Kemudian nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Pembagian mana bagian-bagian poligon mana nanti kemudian digabung di situ dengan kesepakatan skalanya macam-macam ya. Kemudian nanti Anda menjelaskan kendala, tantangan, proses pembuatan duplikasi peta itu dengan aplikasi QGIS itu ada masalah-masalah apa saja itu ya. Nah, itu pembelajaran buat Anda ya. Dan syukur-syukur nanti Anda bisa dengan aplikasi ini menampilkan gambar 3 dimensinya. Ya. Nah, itu kira-kira nanti dicari sendirilah aplikasi contoh-contoh aplikasinya di YouTube ya. Di situ juga ada tutorial bagaimana menginstalnya, kemudian dan lainnya. Ini maaf Pak, saya izin untuk rekod ya, silahkan di rekam ya. Kelompok 1 ada pertanyaan? Apa yang harus Anda lakukan? Kelompok 1? Kelompok 1 ada pertanyaan? Sudah jelas apa yang saya sampaikan? Kelompok 1? Siap, jelas Pak. Ya, berarti tugas Anda
mencari peta set plan yang kelihatan atapnya, kemudian ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publiknya sudah tertata, kemudian ada skalanya, ya, ada arah mata anginnya, ada legenda penjelasan ruang-ruang apa di situ, bangunan-bangunan apa saja di situ, ya, sehingga nanti sebagai bahan analisis interpretasi ruang. Dan nanti Anda membuat laporan kendala-kendala apa saja yang Anda jumpai ketika Anda mengaplikasikan pembuatan peta duplikasi ini dengan aplikasi QGIS. Itu catatan penting, ya. Makanya saya lihat di laporan Anda kok tidak ada laporan begitu dapat peta terpilih, tidak ada proses dengan aplikasi QGIS. Nah, ini semua kelompok nggak ada laporan seperti itu. Sekarang kelompok 2 Hadir, notulennya Pak. siapa? Hah? Kelompok 2 tolong dicatat siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir saat asistensi ini, ya. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Ini ada 44 yang hadir di kelas asistensi ini. Ada berapa orang yang tidak hadir kelompok 2? Bisa dilaporkan. Tadi kelompok 1 ada 3 orang, ya. Kelompok 2? Untuk kelompok 2 yang hadir 5 orang, Pak. Yang tidak hadir 6 orang. Ya. Baik, kelompok 2. Ini kelompok 2 cover juga belum ada kejelasan, ya. Tugas besar apa, mata kuliah apa, kelas A juga tidak ada. Disusun oleh, ini juga tidak ada nama kelompoknya. Itu penting, ya. Jadi penjelasan cover itu, ini tugas apa, mata kuliah apa, kelas apa, karena kelasnya macam-macam, ya. Kemudian disusun oleh kelompok berapa. Ini catatan, dicatat kelompok 2. Dosen pengampunya kok tertulis Pak Grendi, ini gimana? Padahal kelas A ini nggak ada tim yang resmi, ya. Kan Pak Grendi menjelaskan bahwa kelas masing-masing kelas, kalau kelas A itu nanti asistensinya Bu Rina dan saya, ya. Pak Grendi itu kalau tidak salah kelas C dan kelas D kalau tidak salah. Kelas B itu Bu Santi Paula dan Bu Wahidah Kurniawati. Nah, ini kok tiba-tiba ada dosen pengampu Pak Grendi, ini gimana? Ya, jadi dosen pengampunya kelas A itu saya dan Bu Rina untuk tugas besar ini. Ya. Sudah asistensi dengan Pak Grendi kelompok 2 ini? Kelompok 2 asistensinya dengan Bu Rina atau dengan Pak Grendi? Kelompok 2? Oh, nggak ada yang jawab. Burina. Hah? Dengan Bu Rina, Pak. Ya. Jadi ini tolong dosen pengampunya diperbaiki, ya. Dosen pengampu kelas A itu saya dan Bu Rina. Karena Bu Bita dan Pak Anang itu sudah tengah semester awal, ya. Sebelum UTS itu Bu Bita sama Pak Anang. Tapi setelah UTS, dosen pengampunya Anda itu saya dan Bu Rina. Nah, kelas A ini set plan yang baik ini, ya. Contoh set plan yang baik, konturnya kelihatan. Jadi kontur ruang kawasannya kelihatan di situ, ya. Kemudian ada kelihatan gubahan masanya, jadi atap-atap bangunannya kelihatan di situ. Biasanya kalau jenis atap-atap seperti ini, ya, ini limasan, ada pelana dan seterusnya, ya. Kemudian ruang terbukanya jelas, parkirnya, sirkulasinya jelas, penataan ruang hijaunya juga jelas, koridornya ada pohon-pohon, deretan pohon-pohon.
Kemudian skalanya ini ada skala garis ya. Skala arah mata angin, coba dicek, ada arah mata angin. Kemudian legendanya ada ini ya. Legendanya dengan warna-warna pada gubahan massa blok-blok bangunannya itu kelihatan di situ. Cuman ini tulisannya tolong cermati lagi ya. Nah, ini layak untuk dijadikan sebagai peta best practice duplikasi. Jadi yang layak itu seperti ini. Kelihatan atap gubahan massanya, ya, lahan terbangunnya itu kelihatan atap gubahan massanya. Itu lahan terbangun. Ya. Kan di kawasan itu ada lahan terbangun, ada lahan yang tidak terbangun atau ruang terbukanya. Nah, ruang terbukanya juga jelas kelihatan penataan ruang terbukanya. Ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publiknya. Ini layak dijadikan sebagai duplikasi dengan catatan seperti tadi. Legendanya dengan catatan ini Anda harus bisa membaca ini legenda ini. Untuk memberi keterangan masing-masing bangunan itu dia dimanfaatkan sebagai bangunan apa. Misalnya warna coklat itu unit rumah, misalnya ini perumahan permukiman ya, itu perumahan tipe berapa dan seterusnya. Kalau itu bangunan pariwisata, itu bangunan apa? Apakah bangunan tempat penjualan loket, karcis ya, atau itu gazebo, atau itu sebagai kios-kios cendramata dan lain sebagainya. Kalau kawasan wisata seperti itu. Supaya nanti dalam menginterpretasikan ruang Anda bisa menggunakan sense of place ya, bahwa kesan kawasan itu adalah kawasan wisata. Buktinya ada atraksi, buktinya ada kegiatan-kegiatan aktivitas pariwisata di situ yang ditampung oleh bangunan-bangunan tadi ya. Nah, ini contoh yang bagus ya. Jadi ini bisa digunakan untuk set plan peta, duplikasi peta ya, yang nanti Anda akan yang Anda akan buat dengan aplikasi QGIS ya. Nah, selanjutnya ini recommended ya. Jadi set plan ini recommended ya. Cuman catatannya ini legendanya Anda cari kejelasannya, skala petanya, arah mata angin sudah jelas. Kemudian, nah ini kan sudah ada penjelasan ini. Tinggal Anda nanti bagaimana menduplikasi set plan ini untuk dijadikan peta duplikasi dengan aplikasi QGIS. Jangan lupa itu. Karena di laporan ini nggak ada penjelasan nanti akan diproses dengan QGIS seperti ini nggak ada. Ya, ini hanya peta apa adanya yang Anda sampaikan di sini, bukan hasil duplikasi dengan aplikasi GIS. Nah, peta ini nanti adalah yang Anda tampilkan di sini adalah peta hasil aplikasi dengan peta duplikasi dengan aplikasi QGIS ya. Dengan nanti analisisnya Anda interpretasikan kesan kawasan itu, kesan kawasan ini kawasan apa? Kalau pariwisata ada apa di dalam kawasan itu? Aktivitasnya dan gedung bangunannya. Konten dan kontainernya itu Anda jelaskan di situ. Paham kelompok 2? Paham, Kelompok Bapak. 2? Paham, Pak. Paham, Bapak. Ya. Selanjutnya kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kalau sudah notulennya selesai, silakan kirim kartu asistensinya ke nomor WA saya. Selanjutnya kelompok 3, silakan dicatat siapa yang hadir pada saat ini, pada saat asistensi. Kelompok 3 mana kelompok 3? Perwakilan? Hadir, Bapak. Ya, tolong dicatat siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir saat asistensi ini ya. Baik, Bapak. Ya. Kelompok 3, kita lihat
kelompok 3. Ini laporan kelompok 3. Bentar. Sudah nampak di layar Anda ya? Sudah, Bapak. Ya. Kelompok 3 cover laporan set plan. Nah, ini nggak ada penjelasannya. Laporan judul TOR Anda itu duplikasi. Duplikasi set plan dengan aplikasi QGIS dan interpretasi ruang kawasan. Itu judul tugas besar Anda, ya. Perlu dicatat. Intinya tugas besar Anda itu adalah Anda menduplikasi peta set plan terpilih dengan aplikasi QGIS, kemudian nanti Anda interpretasikan kenapa kawasan itu dinamakan kawasan permukiman. Ada apa saja di situ, konten dan kontainernya. Kontennya ya, itu ada aktivitas apa saja, kemudian kontainernya itu ada bangunan dan kawasan itu seperti apa, karakter kawasan tersebut. Kalau permukiman, Anda harus bisa menginterpretasikan kawasan permukiman, konten dan kontainernya. Ya. Jadi judul laporan itu seperti itu. Coba dicatat. Duplikasi set plan terpilih atau duplikasi set plan kawasan bla 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 yang Anda pilih dengan aplikasi QGIS dan interpretasinya. Ya. Mata kuliah interpretasi ruang kelas A. Dosen pengampu Dr. Rina Kurniati dan saya. Kemudian ada penjelasan kelompoknya. Dikerjakan kelompok berapa. Ya. Nah, itu untuk covernya. Sekarang kita lihat set plan kelompok 3. Set plan kelompok 3 yang pertama ini nggak nampak dia sebagai set plan set plan kawasan ya. Kecuali kalau Anda berasumsi bahwa atap-atap bangunan ini itu adalah atap dak ya, atap datar, sehingga tidak nampak bentuk atapnya yang bervariasi. Tapi ini kayaknya menggubah masa saja ya. Bisa saja ini atap dak yang atasnya. Jadi diasumsikan dengan catatan kawasan ini bisa Anda jadikan sebagai duplikasi best practice ya. Jika atap gubahan masanya ini adalah atap dak, cor-coran ya, datar. Tidak ada atap limasan atau joglo atau bentuk-bentuk yang lainnya. Ya. Kemudian legendanya sudah ada di situ, penjelasannya angka-angkanya di situ, cuman ini nggak jelas. Satu sebagai entrance atau exit itu di mana, itu nggak jelas ya. Tolong ini nanti dipertimbangkan untuk legendanya supaya Anda nanti tahu ruang-ruang di kawasan itu, bangunan-bangunan yang ada di kawasan itu sebagai bangunan atau ruang apa di situ. Arah mata angin ada, skalanya. Nah, ini skalanya nggak muncul di sini. Mana skalanya? Nah, ini Bapak, kelemahan. si plan yang kami pilih itu ada di nomor 5, di paling bawah. Apanya itu? Gambar set plan-nya itu bukan yang ini, Bapak. Ada di paling bawah. Itu set plan yang terpilih? Iya, set plan 5. Enggak, tadi contoh set plan yang bisa jadi direkomendasi sebagai set plan yang bisa digunakan untuk duplikasi. Cuman kelemahannya tadi tidak ada skala. Iya, Ya. Bapak. Iya. Ya, sekarang kita lihat ini peta ini. Kalau Anda asumsikan ini kan datar-datar ya, jadi hanya blok-blok plan ya. Ini peta blok plan, bukan peta set plan ya.
karena gubahan masanya itu hanya bentuk-bentuk blok, tidak menunjukkan bentuk atapnya, ya. Kecuali Anda berasumsi atap-atap itu tadi nanti berbentuk miring, ya, seperti pelana atau seperti atap biasa gitu, ya nggak masalah. Anda harus modifikasi atapnya. Jadi set plan ini bisa Anda jadikan sebagai peta set plan best practice, ya. Anda duplikasikan dengan aplikasi QGIS dengan catatan itu atapnya, ya. Atapnya nanti Anda modifikasi dengan aplikasi QGIS. Kemudian di sini ada legendanya, ada kawasan komersial, ada kawasan multifamily, ya. Kemudian ada kawasan attached homes, kemudian ada detached homes, ya. Nah, ini catatannya seperti itu. Skala ada, skala. Arah mata angin ada. Kelemahannya di sini hanya bentuk atapnya. Bentuk atapnya nanti Anda asumsikan di aplikasinya, ya. Ruang terbukanya jelas sudah terlihat pola-pola struktur ruangnya, ya. Nah, ini bisa Anda jadikan duplikasi. Cuman kelemahannya tadi, ya, di catatan atapnya. Nah, kalau Anda ini peta ini, set plan ini Anda pilih, segera saja nanti Anda benahi kekurangan-kekurangannya, ya, ketika Anda duplikasi dengan aplikasi QGIS. Bisa difahami kelompok 3? Bisa, Bapak? Ya. Ya, terima kasih, Bapak. Cukup, ya. Kelompok 4. Kelompok 4, silakan didata anggota kelompoknya yang hadir dan yang tidak hadir. Kelompok 4 ada perwakilan? Siapa? Sudah dicatat, Pak. Sudah. Yang hadir berapa? Siapa yang hadir? Ada 9. Ada 9. Dicatat, ya. Yang tidak hadir berarti ada 3. Izin, Pak. Ada 8, Pak, yang hadir. Oh, yang hadir 8, yang tidak hadir 4. Ya, Pak. Ini Ya, covernya. Covernya diperbaiki, ya, Ya. covernya, ya. Siapa? Kelompok 4, ya, tadi sesuai dengan masukan kelompok 3. Diseragamkan saja laporan, duplikasi, set plan kawasan. Kawasan yang terpilih Anda itu apa? Judul set plan-nya nanti, ya, yang Anda pilih, ya, dengan aplikasi QGIS dan interpretasinya. Kemudian nama kelompok ada, kelas A juga ada. Mata kuliahnya, ya, ini yang belum muncul mata kuliahnya. Jadi judul tugas, mata kuliah, sama nama kelompok. Itu prinsip di covernya. Tolong diperbaiki. Latar belakang, bla 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 bla. Yang penting ini, ya, set plan ini, sebagaimana tadi penjelasan di awal-awal, ini belum layak untuk dijadikan sebagai peta duplikasi, ya, karena ini peta block plan, bukan peta set plan, karena bangunan-bangunannya tidak kelihatan atapnya. Yang pertama itu. Yang kedua, ruang terbukanya tidak mempunyai struktur dan pola ruang terbukanya yang tidak jelas, ya. Jadi ini tidak layak untuk dijadikan sebagai peta duplikasi best practice kawasan industri, ya. Kemudian peta yang kedua, peta yang kedua sama ini. Peta yang kedua ini peta hanya rajangan coupling, ya. Rajangan coupling, di mana di situ dimensi-dimensi couplingnya, kemudian masanya seperti itu, kemudian open space-nya nggak kelihatan. Jadi ini
belum direncanakan dengan baik bentuk atap gubahan massanya maupun ruang terbuka publiknya dan ruang terbuka hijaunya. Ini belum bisa menggambarkan kawasan industri ya. Ini belum layak, tidak layak lah ya. Nah ini peta site plan Samarikon. Ya. Samarikon ini sudah nampak di situ sebagai site plan. Gubahan massanya, atapnya kelihatan. Anggap saja itu atap ya. Kemudian ruang terbukanya juga kelihatan. Jadi kawasan yang nanti akan Anda duplikasi itu batasan-batasannya ini ya. Ada jalan, ada macam-macam ini ya. Nah ini Anda deliniasi ya, batasan-batasan kawasannya. Ya. Bisa batasan alamiah, bisa batasan di situ lahan yang dikuasai oleh developernya. Ya. Nah ini contoh yang bagus ya, peta ini dari sisi set plan. Cuman kita lihat kelengkapannya. Untuk arah mata angin ada, legenda lengkap ada di sini. Skalanya mana ini skalanya? Nah, Izin skalanya. Bapak. Izin untuk skalanya sebenarnya ada, cuman nggak terlalu kelihatan, itu di bawah bagian kanan. Di bawah bagian kanan. Mana ya? 1:10.000 itu. Iya Bapak, kalau misalnya di site plan-nya itu deket tulisan jalan tol di atas yang infrastruktur fasilitas, emang nggak terlalu kelihatan. Di jalan tol, oh ini ya, jadi remang-remang ya, coba saya perjelas. Di bawahnya 21 ini ya, oh ya ini remang-remang 0, 100, 200, ada 500 meter lah, ini peta, skala peta ya. Nah ini sudah layak Anda jadikan sebagai peta duplikasi. Ya. Ini yang Anda pilih, kelompok 4. Sebelumnya yang dipilih yang peta site plan nomor 1 Pak tadi. Oh nomor 1 nggak layak kok. Baik Pak. Ya. Nanti akan diganti Pak. Ya. Terus ini mungkin untuk kelompok lain ya. Jadi peta untuk satu kelompok kalau misalnya itu layak dijadikan sebagai peta duplikasi, bisa digunakan dikasihkan ke kelompok lain ya. Nah ini juga cuman ini gubahan massanya nggak jelas ya, bentuk atapnya itu nggak jelas itu, kecuali itu asumsinya ada atap dak cor-coran ya atau pelana ya. Ini baru kelihatan di situ. Kalau atapnya jelas, kemudian open space-nya jelas, struktur polanya jelas di situ, kemudian legendanya ini terlalu kecil-kecil ya. Tolong diusahakan bisa kebaca. Kemudian ini ada arah mata angin dan skalanya. Nah ini kalau kekurangan-kekurangan itu bisa Anda lengkapi, itu bisa Anda jadikan sebagai peta duplikasi ya. Tapi itu tadi perlu dilengkapi atapnya ya, dan legendanya ini kurang jelas ya. Coba kalau diperbesar pecah nggak tulisannya ini. Masih bisa kebaca kalau diperbesar. Nah ini layak ya. Ya, ini bisa dikasihkan kelompok lain kalau Anda milih yang peta tadi. Bisa digunakan kelompok lain yang belum punya peta yang layak, daripada dia susah-susah nanti cari peta
Ya, contoh peta set plan yang bisa dijadikan sebagai best practice untuk diduplikasi ya seperti ini ya. Kelengkapan atapnya, open space-nya, legendanya, arah mata angin dan skalanya. Kemudian ini kalau ini rajangan coupling. Peta rajangan coupling ya. Belum nampak gubahan masanya. Ya, jadi ini coupling dengan kode nomor sekian. Ini mungkin punya developer yang mau jual coupling ya. Nggak layak untuk dijadikan sebagai peta yang dipilih untuk duplikasi. Karena atapnya nggak kelihatan. Atap nggak kelihatan, legendanya juga tapi bisa masih dibaca, arah mata angin dan skalanya ada. Cuman kelemahannya di sini atap bangunannya tidak kelihatan. Ini peta selanjutnya, kalau ini peta kampus ya, ini peta block plan ya. Jadi bangunan-bangunannya, ruang terbuka hijaunya nggak jelas, kemudian skalanya ada, arah mata angin ada. Tapi ini nggak layak karena itu peta block plan, bukan set plan. Nah itu. Nah sekarang tugas kelompok 4 adalah bagaimana menduplikasi ya. Sekali lagi duplikasi peta yang terpilih tadi, judul set plan-nya apa, diduplikasi dengan aplikasi QGIS. Kemudian nanti diinterpretasikan bahwa kesan kawasan itu adalah kawasan permukiman atau kawasan industri atau multi-use. Jadi ada kawasan komersial, ada kawasan perdagangan, ada kawasan permukiman, ada kawasan pariwisata, itu multi-use. Anda nanti menginterpretasikannya bahwa sense of place dari kawasan itu adalah multi-use. Sesuai dengan karakter kesan kawasan Anda. Bisa dipahami kelompok 4? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin, Pak, mungkin bertanya untuk masalah buat di QGIS-nya nanti. Jadi kan ada tutorial dari Pak Grady untuk ngedigitnya itu menggunakan di georeferencing. Itu tapi misalnya di Google Earth itu untuk daerah tersebut bangunannya belum sesuai sama site plan itu nanti dari georeferencingnya itu diikutin sesuai itu kah atau kita ngikutin dari bangunan yang ada di Google Earth, Pak? Dimodifikasi. Jadi Anda asumsikan Anda asumsikan bentuk atapnya. Ya. Baik, Pak. Anda desain bentuk atapnya kalau memang di set plan itu tidak ada atapnya. Oh, siap, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kelompok 5. Hadir kelompok 5? Hadir, Pak. Kelompok 5 tolong dicek anggota-anggotanya yang tidak hadir. Silahkan. Untuk kelompok 5 semua hadir, Pak. Semua hadir. Oke. Laporan, nah ini judulnya. Laporan duplikasi set plan kawasan permukiman. Di mana ini disebutkan? Laporan duplikasi set plan kawasan permukiman. Karena set plan terpilih Anda mesti sudah ada lokasinya di situ. Ya. Mata kuliah interpretasi ruang kelompok 5. Nah, ini sudah komplit ya. Cuman duplikasi set plan kawasan permukiman dengan aplikasi QGIS dan interpretasinya ini perlu ditambahkan itu. Karena tujuan tugas Anda itu. Jadi judul laporan itu harus menunjukkan isinya. Bahwa Anda akan menduplikasi set plan kawasan permukiman di mana ya. Kemudian dengan aplikasi QGIS dan interpretasinya nanti seperti apa. Kelompok 5 oke, hadir semua. Nah ini tahun 2024-nya belum muncul. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Ini Kota Semarang, Jawa Tengah nggak perlu ya, karena sudah mafhum. Universitas Diponegoro itu ada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Cuman kurang 2 tahun, 2024.
latar belakang bla 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 bla, metode penelitian macam-macam. Nah, ini petanya. Jadi Anda harus memilih peta yang paling tidak sudah secara global itu memenuhi set plan. Ini peta coupling ini, ya. Jadi Anda harus bisa membedakan mana peta set plan coupling, ya, rencana site tapaknya itu, kawasan Anda itu, set plan yang betul-betul kelihatan masa bangunan atapnya dan open space-nya. Ini nggak ada, ya, masa bangunannya nggak jelas. Ini couplingan, bukan masa bangunan, ya. Sudah bangunannya nggak ada, atapnya apalagi nggak ada, open space-nya juga kosongan begini. Ini nggak layak untuk dijadikan sebagai peta duplikasi set plan sesuai dengan kriteria tadi. Kemudian ini juga sama, ya. Kemudian ini juga sama. Ini peta rajangan coupling, ya, bukan set plan. Ini juga kelompok 5 tahu ya. Kira-kira set plan yang dimaksudkan tahu ya kriterianya tadi ya dari penjelasan kelompok 1, 2, 3 sampai 4 ya. Kelompok 5. Iya, paham Bapak. Nah, coba cari set plan yang atau tadi ada kelompok lain yang set plan-nya layak untuk dipakai sebagai duplikasi tapi tidak dipakai, itu bisa Anda pakai, ya. Nah, ini Anda yang sampaikan di sini ini set plan rajangan coupling, ya, bukan set plan yang layak untuk dipilih untuk diduplikasi nanti. Jadi ini nggak ada yang dipilih set plan-nya. Coba nanti Anda cari dengan kriteria tadi, ya. Kelihatan atapnya, open space-nya, struktur polanya kelihatan di situ, mana ruang terbuka hijaunya dengan penataan penataan pohon-pohonnya, kemudian ada di situ parkirnya dan lain sebagainya sudah kelihatan seperti contoh tadi, ya. Kemudian nanti Anda duplikasi setelah Anda pilih dengan menguatkan argumentasi kenapa Anda memilih set plan itu, ya. Tadi secara garis besar set plan itu nampak atap gubahan masanya, open space-nya macam-macam, Anda berikan keterangan itu. Kemudian legendanya jelas, ya, skalanya jelas, arah mata anginnya jelas. Karena itu prinsip-prinsip nanti Anda menduplikasi dan menginterpretasikan peta itu dengan aplikasi QGIS. Bisa dipahami kelompok 5? Bisa Bapak. Ya, ya. Berarti Anda tugasnya itu mencari peta dengan kriteria tadi, kemudian segera untuk dibagi-bagi tugasnya, diduplikasi dengan aplikasi QGIS. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kelompok 5? Izin bertanya Bapak. Ya. Ini setelah kita menemukan set plan, berarti yang sesuai dengan kriteria yang Bapak sebutkan tadi, berarti kita langsung mendigit gitu ya Pak? Iya, betul. Menduplikasi dengan aplikasi QGIS. Kalau nanti ada kekurangan-kekurangan, Anda modifikasi sendiri, ya. Tapi nanti ada penjelasan di analisisnya, nanti ada penjelasan ketika proses dengan aplikasi QGIS itu Anda modifikasinya apa saja, perubahan-perubahan apa saja yang Anda lakukan dari peta aslinya, ya. Bisa dipahami ya? Bisa Bapak. Ya. Jadi itu tadi nanti di laporannya kendala, tantangan ketika Anda memproses aplikasi dengan QGIS peta duplikasi tadi, ya, Anda sampaikan di situ perubahan-perubahannya, asumsi-asumsi yang Anda Anda lakukan, ya, sehingga peta duplikasi tadi dengan aplikasi QGIS itu tidak sama betul dengan peta aslinya. Anda bisa memberi catatan-catatan di situ, ya. Gitu ya. Baik Bapak. Silakan semua kelompok, silakan kalau sudah notulensinya segera dikirim, nanti saya tanda tangani
sebagai bukti Anda sudah asistensi. Silakan, kelompok 1 sudah mengumpulkan. Oke, kelompok 1 sudah mengumpulkan. Tunggu sebentar. Baik, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, mungkin kita bisa akhiri asistensi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. tetap semangat mengerjakan Makasih, tugasnya. Pak. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama.